A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk kembali pada kajian surat Yasin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat ketiga hingga ayat ke-6. Insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGR yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bahwa ada 7 topik utama dalam Al-Quran. Yang pertama adalah mengenai Allah. Yang kedua mengenai para rasul. Yang ketiga mengenai hari akhir. Yang keempat mengenai ahkam, hukum-hukum yang halal dan yang haram. Yang kelima mengenai kabar baik, ya, busra. Yang keenam mengenai peringatan, nazir. Yang ketujuh mengenai qasas atau kisah-kisah. Nah, ketujuh topik utama ini ada dalam surah Yasin. Dan demikianlah para ulama menafsirkan hadis Rasulullah SAW yang kita bahas minggu lalu. Bahwasanya hadis adalah hati atau qalbu dari Al-Quran. Jadi seolah ketujuh topik ini memancar dari surah Yasin ke seluruh surat-surat lain dalam Al-Quran. Subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, jika pada minggu lalu ayat pertama dan ayat kedua kita membahas Allah bersumpah, tentunya sangat penting. Bersumpah dengan yang penting dan tentu isinya juga penting. Dan isinya itu adalah ayat ketiga hingga ayat ke-6 yang akan kita bahas insya Allah bersama-sama pada malam ini hari ini. Insya Allah. Irfan akan membacanya sekaligus, kemudian kita akan membahasnya ayat per ayat. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, ayat yang ketiga isi sumpah tersebut. Innaka lamina mursalin. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, surah Yasin seperti kita sebutkan sebelumnya merupakan surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Dalam hal ini diturunkan pada tahun ke-10 risalah Nabi, yaitu menurut pengakuan Rasulullah SAW merupakan titik terendah dari risalahnya, ya, di mana pendukung moral beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha telah wafat. Ya, kemudian Abu Thalib, pendukung keamanan beliau, yang menjamin keamanan beliau di Mekah dari gangguan suku Quraisy, juga meninggal. Dan demikian Rasulullah dari kajian sirah nabawiyah kita menuju ke Taif. Ya, di Taif beliau mencoba mencari dukungan, tetapi tidak hanya beliau ditolak, tetapi juga diolok-olok, bahkan dilempari. Nah, di saat yang rendah tersebut, dan di saat para pendukungnya, dalam hal ini dukungan moral di rumah, ya, Siti Khadijah, dan juga dari kaumnya, Abu Thalib, tidak ada, Allah SWT sendiri yang mengkomfort beliau, ya, yang memberikan kenyamanan bagi beliau. Ya. Di sini, melalui ayat ini, innaka laminal mursalin. Jangan sedih, karena engkau, ya Muhammad, wahai Muhammad, adalah salah seorang dari
rasul-rasul, salah seorang dari sekumpulan orang yang sangat unik, yang sangat penting, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, ya, jangan bersedih. Dan di sini hanya disebutkan sungguh dan indeed, ya, hanya satu kali. Padahal dalam bahasa Arabnya ada dua penegasan. Inna dan la, ya. Itu adalah dua penegasan. Jadi seharusnya indeed you, O Muhammad, are truly from among the messengers. Ya, seharusnya demikian. Tapi we get the point. Indeed you, O Muhammad, are from among the messengers. Sebetulnya ada dua, ya. Innaka, kemudian ka juga di sini seolah-olah keintiman antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dan inilah isi sumpah tersebut, ya, salah satunya yang menunjukkan bahwa atau yang memberikan isyarat kepada para penulis sufi tafsir bahwa Yasin itu merujuk kepada Rasulullah. Ya. Karena isi sumpahnya Rasulullah. Innaka, engkau ya Muhammad. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Yasin itu singkatan ya Unaisin. Unaisin itu adalah little human. Ya, jadi again seolah intim. Oh, little human. Ya. Panggilan sayang mungkin dalam bahasa Indonesia-nya. Oh, little human. Ya. Ya, demikian. Innaka lamina mursalin ya Unaisin, ya. Bahkan ada juga satu lagi saja, ya, tafsir sufi di sini bahwa Yasin itu ya-nya itu singkatan dari yaum, ya, hari. Hari apa? Hari pada saat kita semua menyatakan bala syahidna, ya, the primordial day. Kemudian sin itu berasal dari sir, ya, atau the core secret, ya. Jadi the core secret, ya, dari Allah sendiri, ya. Jadi seolah-olah Allah SWT bersumpah by the primordial day, ya, pada saat kita semua menyatakan bala syahidna, ya. Kemudian by my secret among my lovers, ya, the seal. And by the Quran, my word, my speech, ya. Indeed, you, O Muhammad, are truly from among the messenger. Ya, jadi betul-betul mengkomfort Rasulullah SAW. Dan tentunya ini juga untuk para kaum Quraisy, ya, yang sudah memeluk agama Islam pada saat itu dan berusaha belajar, dan bagi yang juga belum, ya. Dan di sini kaum Quraisy seperti disebutkan sebelumnya adalah orang yang sangat pandai atau kaum yang sangat pandai dalam membuat puisi dan sanjak, ya. Mereka sangat kuat, ya, linguistiknya. Mereka sangat mengerti apa maksudnya ini. Ya, innaka lamina mursalin. Ya, dalam sumpah, ya. Sumpah ini Allah Subhanahu wa taala memilih bersumpah dibanding melakukan argumentasi dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an banyak argumen, tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah. Mengapa? Ya. Karena sumpah di sini ada juga sejarahnya, ya. Kaum Arab secara general, ya, ini berdasarkan sejarah Romawi 450 tahun sebelum Masehi, ya. Kaisar Herodotus menyebutkan bahwa kaum Arab ini, bangsa Arab ini sangat religius dalam memegang sumpahnya. Ya. Jadi Allah bersumpah dan Rasulullah juga bersumpah dalam membacakannya di depan kaum Quraisy. Dan kaum Quraisy ini adalah orang-orang yang kalau tahun ke-10 Hijrah berarti sudah 50 tahun hidup bersama Rasulullah SAW, berarti sudah tahu in and out-nya, ya. Jadi sudah jelas, ya, bersumpah. Jadi benar-benar kalau sampai ada yang masih tidak percaya berarti benar-benar ini ada ulterior motif, ya, worldly motif, ada motif dunia, ya, modus dunia, ya, yang membuat dia tidak percaya, ada kepentingan dunia yang memberatkan dia dan menghindari dia untuk percaya pada kerasulan. Ini rukun iman, ya, kepada Rasulnya. Innaka lamina mursalin. Jadi itu fungsi yang kedua, selain mengkonvert perasaan Rasulullah SAW, juga untuk penegasan, ya, bahwa Rasulullah Muhammad ibn Abdillah adalah Rasulullah SAW, ya.
Nah, ada juga di sini kata mursal. Ya, Allah SWT tidak menggunakan kata rasulin yang bentuk jamak dari rasul, tidak, tapi mursalin. Ini juga walaupun artinya sama, the messenger, the utusan, ya, tetapi mengandung atau seolah-olah membuka pikiran seseorang yang mendengarkannya bahwa ada yang mengutus. Karena ini adalah bentuk pasif. Mursalin ini bentuk pasif. Seseorang yang diutus. Ya, literalnya itu artinya seseorang yang diutus. Diutus siapa? Ya. Jadi seolah-olah tidak ingin Allah SWT tidak ingin, bukan seolah-olah ya, Allah SWT tidak ingin melepaskan kaum Quraisy untuk hanya ia adalah utusan, ya, tapi seseorang yang diutus. Mursalin. Ya, jadi diutus siapa? Diutus Allah. Ya, demikian. Dan para rasul tersebut ala siratim mustaqim, ada di jalan yang lurus. Nah, kita pernah membahas apa artinya siratim mustaqim dalam kajian surat Al-Fatihah, ya. The shortest distance between 2 points, ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus itu selalu the shortest distance between 2 points. Artinya the shortest distance the quickest juga, ya. Dan Imam Ibn Taimiyah juga menyebutkan bahwa siratim mustaqim ini adalah the clear and demarcated, ya. Jadi tidak hanya jalan yang tercepat, ya, tapi the only way also to Allah, ya. Terus yang menarik di sini Allah Subhanahu wa taala perbedaannya dengan surat Al-Fatihah di sini menggunakan bentuk indefinite, ya. Kalau dalam surat Al-Fatihah as-sirat al-mustaqim, ya, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata siratim mustaqim, ya, a straight path. Nah, jangan sampai salah, ya, terutama bagi yang membaca dalam bahasa Inggris, a straight path bukan berarti jangan diartikan bahwa ada jalan-jalan yang lain, ya. Tetapi cara membaca bentuk indefinite ini adalah sebetulnya dalam bahasa Inggris juga ada, ya. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan bahwa he's got money, artinya bukan hanya mempunyai uang, ya, banyak yang orang yang mempunyai uang, tapi mempunyai banyak uang. He's got money, ya, indefinite money. He's got muscle, ya, demikian. Ini juga sama artinya siratim mustaqim, jadi menguatkan, ya, arti dari siratim mustaqim tersebut. Jadi bukan berarti ada jalan-jalan yang lain, tapi sebagai penegasan dari jalan yang lurus, the greatest straight way, ya. Nah, kalau digabungkan dengan ayat sebelumnya, ya, ketiga dan keempat, pelajaran bagi kita adalah keimanan kita kepada Rasulullah SAW, ya, dan juga bahwasanya apa yang dibawanya itu adalah jalan yang benar menuju Allah. Ayat berikutnya, Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal ini sebetulnya kata dasarnya adalah nazala, ya, seperti mungkin ibu-ibu bapak-bapak juga mengetahui bahwa ada dua kata yang digunakan Allah dalam Al-Qur'an. Anzala, ina anzalna, ya. Dalam surat tersebut, ya, ina anzalna, jadi turunkan satu kali pada malam Lailatul Qadar, ya. Ada juga nazalal, atau yang diturunkan atau disampaikan oleh Jibril alaihissalam sedikit demi sedikit, ya, supaya Rasulullah SAW dan juga umat Islam pada saat itu memahaminya dengan baik, ya. Tanzila itu yang step by step, ya. Jadi wahyu yang disampaikan yang dibawa oleh merupakan isi dari sumpah juga, ya. Jadi pertama isinya adalah Rasulullah, sumpah yang kedua adalah wahyu. Tanzila Azizir Al-Aziz Ar-Rahim, ya. Yaitu nama Allah yang Maha Perkasa dan yang Maha Penyayang. Ya, kita pernah membahas, ya, Ar-Rahim terutama, ya, pada saat membaca Al-Fatihah. Jadi Ar-Rahim ini penyayang, dan lebih spesifik para ulama menyatakan ini spesifik kepada kaum yang beriman, orang-orang yang beriman, ya. Karena kalau yang Rahman itu tidak kepada siapa saja, seperti udara, ya, semua dapat udara, ya. Tapi Ar-Rahim itu adalah
hidayah, hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Al-Quran tersebut milik dari atau kepunyaan dari atau diturunkan oleh dalam ini oleh wahyu dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Dan demikian Al-Quran juga yang kita percaya bukan makhluk, ya, ghairu makhluk, memiliki sifat aziz dan sifat rohim. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Al-Quran juga memiliki sifat aziz. Jadi Al-Quran itu mempunyai kekuatan, ya, sangat mighty, ya, perkasa. Dalam hal apa? Salah satunya dalam hal membuka hati. Ya. Jadi kalau kita ingin kita secara jujur, secara tulus ingin membuka hati kita untuk memperoleh hidayah Allah dan dikuatkan iman kita, Al-Quranlah yang mampu melakukannya. Ya, walaupun kita saat itu sudah dalam asfala safilin istilahnya, ya, Al-Quran mampu merubah siapa saja dalam kondisi apa saja. Al-Quran mampu, asalkan kita membuka diri secara tulus, ya, mampu merubah, mampu membersihkan hati, Maha Perkasa, ya. Karena Al-Quran juga Rohim, ya, Maha Penyayang. Allah SWT ingin kita masuk surga. Allah SWT ingin kita masuk surga dan dengan demikian memberikan jalan melalui apa-apa yang disampaikan dalam Al-Quran ini oleh Rasulullah SAW. Demikian, ya. Oke, ayat berikutnya insya Allah. Nah, hitung zero, ya, untuk memberikan peringatan. Tadi disebutkan salah satu topik utama dalam Al-Quran, ya, nazir, peringatan. Nah, kadang-kadang orang cenderung mengartikan peringatan atau warning itu sebagai negatif, ya, hati-hati, atau seperti itu, ya. Sebetulnya tidak demikian. Kalau kita diperingatkan, hai, hati-hati, rumah kamu terbakar, segera keluar. Apakah itu negatif? Tidak, kan? Itu positif. Dia ingin menolong kita. Hati-hati, ada api, rumahmu terbakar, segera keluar. Ya, demikian. Ya, jadi dan tentunya peringatan itu berarti kasih ada waktu, ya. Kalau sudah tidak ada waktu lagi untuk keluar, ya itu sudah namanya bukan peringatan lagi, tapi informasi saja itu, ya. Ditunzilo itu peringatan, ya, jadi memberi waktu kepada kita. Dan dengan kasih sayang, Ar-Rahim tadi, ya, memperingatkan kepada kita, ya, Al-Quran tersebut. Jadi ada hubungan dengan ayat sebelumnya, litunziro, ya, ya, agar, ya, tunziro, memberikan peringatan. Kaumam, ya, kaum dalam hal ini kaum Quraisy, dan dalam hal ini konteksnya kaum Quraisy secara asbabun nuzul tentunya maknanya multidimension. Kaum ma unziro, tafsir standar menyebutkan bahwa kepada kaum ma unziro abauhum, kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, ya. Jadi kaum Quraisy ini nabi terakhir sebelumnya adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu lebih dari 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. 2000 tahun. Sekarang tahun berapa, Ibu-ibu? Tahun 2020. Jadi, ya 2020, ya. Jadi sama, ya. Jadi kalau kita ini kisahnya kaum Quraisy, ya, seolah-olah kaum Quraisy, ya, pada saat Risalah Rasulullah SAW diturunkan. Nabi Ismail itu tahun 0, ya, tahun 0 Masehi pada saat demikian. Ya, jadi 2000 tahun sebelumnya. Makanya di sini ma unziro abauhum, nenek moyang mereka belum diberikan peringatan. Itu tafsir yang standar dan yang paling banyak demikian. Tetapi ada pendapat lain, ya. Ma ini bukan kadang-kadang, ya, dalam bahasa Arab bisa juga diartikan apa-apa, ya. Jadi dibacanya bukan berarti belum diberikan peringatan, ya, tetapi apa-apa yang diperingatkan kepada nenek moyang mereka. Jadi bukan belum diperingatkan, tapi apa-apa yang telah diperingatkan. Jadi apa-apa yang telah diperingatkan kepada umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail, dan sebagainya.
Ya, itu ada juga yang membacanya demikian ya. Perbedaan pendapat, tetapi dalam hal ini yang standar adalah litunziro qaumama unziro abauhum ya, fahum ghafilun. Nah, ini sangat penting ya. Dan mereka lalai. Tentunya kita bertanya, kan belum pernah diperingatkan ya, tetapi di sini dan mereka menjadi lalai ya. Nah, disinilah maksud Allah adalah menj di kalau kita menggunakan arti yang ini ya, dengan belum diperingatkannya ya 2000 tahun sebelum 2000 tahun sesudah Nabi Ismail ya kaum Quraisy ini, dengan belum adanya peringatan is not an excuse ya, bukan alasan untuk tidak beriman. Mengapa demikian? Dalam hidup pada zaman kaum Quraisy tersebut ada yang kita sangat mengenal Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq ini tidak pernah menyembah berhala. Rasulullah juga tidak pernah menyembah berhala. Jadi di selain Rasulullah ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyembah berhala. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan bahwa ayahnya Abu Bakar As-Siddiq belum pernah minum anggur, belum pernah minum wine. Ya. Jadi belum pernah diperingatkan itu tidak menjadi alasan untuk it's not an excuse untuk lalai. Ya, demikian. Nah, tentunya ini suatu pelajaran bagi kita ya, bahwa untuk kita dalam hal ini apalagi kita sudah banyak ya media-media di mana kita bisa mempelajari risalah Islam ini. Tentunya tidak ada alasan bagi kita untuk lalai. Demikian kajian kita pada malam ini, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Semoga atau kita mohon kepada Allah untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kitab-kitabnya. Dan juga kita mohon kepada Allah untuk diberikan taufik agar kita dapat mempelajarinya, risalah Rasulullah tersebut, dapat memahaminya, dan juga agar kita dikuatkan, ya, dan juga dapat mengamalkannya, ya, risalah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Ya, jadi dapat mempelajari, memahami, dan mengamalkannya, insya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.